Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat-sehat. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai internet. Untuk minggu ini kita masih mempelajari mengenai internet, tetapi lanjutannya ya. Oke, silahkan kalian dengar penjelasan dari Ibu. Video ini jangan di-skip atau jangan diloncat-loncati. Dengarkan saja dari awal sampai akhir. Oke? Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai singkatan dan pengertian internet. Anda masih ingat apa itu singkatan internet? Ayo apa? Nah, singkatan internet itu adalah interconnection networking. Oke, kemudian Anda juga sudah mempelajari mengenai cara kerjanya, kegunaan dan kerugian internet itu apa saja, kemudian jenis-jenis jaringan komputer itu apa. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari mengenai topologi jaringan. Oke, silakan perhatikan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun yang pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunanya. Oke, itu adalah pengertian dari topologi jaringan. Selain pengertiannya, kita nanti akan mempelajari mengenai macam-macam topologi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, macam-macam topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada 5 macam. Yang pertama, topologi jaringan bus. Yang kedua, ring. Yang ketiga, star. Yang keempat, tree. Dan yang kelima, mesh. Nah, yang pertama akan kita pelajari mengenai topologi jaringan bus. Nah, untuk topologi jaringan bus ini, gambarnya kira-kira seperti ini. Ada komputer server, kemudian ada komputer klien. Nah, untuk komputer klien ini, susunannya mirip dengan kursi di bus. Makanya disebut dengan topologi bus, berjejer dia. Oke, nah untuk cara transfer data topologi bus, dengarkan ya. Yang pertama, untuk transfer datanya, komputer server, misalkan komputer server akan mentransfer data atau mengirimkan data ke komputer klien nomor 3. Nah, komputer server ini harus mengirimkan ke klien 1 dulu datanya, kemudian ke klien 2, klien 3, klien 4, sampai dengan klien 5, dan berhenti di klien 5. Nah, dengan kata lain, jika server akan mentransfer data ke klien itu semua dapat datanya, walaupun hanya klien 3 yang membutuhkan, tetapi semua dikirimkan. Seperti itu, server akan mengirimkan ke semua klien. Oke, itu untuk cara transfer data. Kalau untuk cara kerjanya sendiri, jika komputer server ini jaringannya rusak, maka sudah tentu komputer klien juga nanti semuanya jaringannya akan rusak. Nah, bagaimana kalau komputer klien ini yang rusak? Misalkan klien 1 rusak jaringannya. Bagaimana dengan komputer klien yang lain? Kalau komputer klien 1 rusak, maka komputer klien yang lain juga sama jaringannya akan rusak juga. Jadi 1 rusak semua, seperti itu kalau di topologi bus. Oke, paham ya? Untuk cara transfer datanya seperti apa, kemudian cara kerjanya di topologi bus itu seperti apa. Kita lanjutkan untuk topologi berikut. Nah, yang kedua, topologi ring. Kalau di bahasa Inggris itu ring, bahasa Indonesia ring itu apa? Cincin. Oke, berarti cincin bentuknya apa? Bulat. Nah, kira-kira untuk topologi ring ini bentuknya seperti ini, lingkaran bulat dia. Seperti cincin ya. Oke, di sini juga sama saja dengan topologi bus, hanya sedikit bedanya. Kalau topologi ring ini file servernya, komputer servernya, jika untuk transfer data, komputer server akan mengirimkan ke klien. Jika misalkan tadi komputer yang ini nih membutuhkan data, nah komputer server akan mengirimkan ke semua komputer walaupun komputer tersebut tidak butuh data tersebut. Jadi yang minta 1 semuanya kebagian seperti itu. Nah, apa bedanya dengan topologi bus? Kalau topologi ring ini, misalkan komputer server sudah mengirimkan ke komputer klien pertama, kemudian ke komputer klien kedua, kemudian ke komputer klien ketiga, kemudian ke komputer klien keempat. Nah, komputer klien 4 ini akan meneruskan kembali ke komputer server. Kalau tadi bus itu datanya mentok di klien 5, di klien terakhir.
Kalau untuk topologi ring ini setelah di klien terakhir datanya, maka klien terakhir ini akan mengirimkan data ke komputer server. Jadi memberitahu bahwa data yang dikirimkan komputer server ini sudah sampai dari komputer klien 1, 2, 3 sampai komputer terakhir, seperti itu. Itu untuk transfer data. Kemudian untuk cara kerjanya sama dengan topologi bus tadi. Jika komputer server rusak, maka kliennya juga semua rusak jaringannya. Kalau komputer salah satu komputer klien rusak, maka komputer klien yang lainnya juga akan rusak. Senasib sepenanggungan mereka. Oke? Itu untuk topologi ring. Oke, kita lanjutkan. Topologi berikut adalah topologi star. Star itu apa artinya? Star itu bintang. Nah, star itu bintang. Jadi, untuk gambarnya kira-kira seperti ini. Ada komputer server, kemudian ada komputer klien. Nah, untuk cara transfer datanya, komputer server ini akan mengirimkan, misalkan, klien 2 ini klien 1, klien 2, klien 3. Jika data dibutuhkan oleh klien 2, maka server akan mengirimkan langsung ke klien 2 tanpa melalui klien 1 atau klien 3. Beda dengan topologi bus dengan topologi ring tadi. Kalau topologi star untuk mentransfer datanya itu langsung server akan mengirimkan ke komputer yang membutuhkan data tersebut. Tadi contohnya kita buat klien 2. Jadi komputer server akan mengirimkan langsung ke komputer klien 2 tanpa harus ke klien 1 atau ke klien 3. Itu untuk transfer data. Kalau untuk cara kerjanya kalau komputer server ini rusak, sudah tentu komputer klien juga, jaringan pada komputer klien juga akan rusak. Tetapi kalau misalkan komputer klien 2 ini rusak jaringannya, maka tidak akan berpengaruh kepada jaringan klien 1 atau jaringan klien 3. Kalau dia rusak sendiri, ya rusak gitu, sendiri aja dia yang rusak. Yang lain tidak ikut berpengaruh. Oke, itu untuk topologi star atau topologi bintang. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang keempat, itu ada topologi tree. Apa arti tree dalam bahasa Indonesia? Oke, benar, pohon. Nah, untuk gambarannya seperti ini, kira-kira seperti ini. Sebenarnya topologi tree ini adalah pengembangan dari topologi star ya. Nah, yang pertama ada komputer 1. Komputer 1 ini adalah server. Nah, komputer 1 ini mempunyai klien 3. Ada komputer 2, komputer 3, komputer 4. Komputer 2 mempunyai klien lagi. Jadi di sini dia pernah menjadi klien juga menjadi server. Klien bagi komputer 1, server bagi komputer 3, komputer 5, 6, dan 7. Seperti itu. Sama juga halnya dengan komputer 3. Komputer 3 itu adalah klien dari komputer 1 dan server untuk komputer 8, 9, 10. Kemudian untuk komputer 4 itu klien dari komputer 1. Kemudian server untuk komputer 11, 12, dengan 13. Seperti itu. Cara transfer datanya. Dengarkan ya. Jika komputer 1 ingin mengirimkan data ke komputer 9, maka komputer 1 ini mengirimkan ke komputer 3 tanpa harus mengirimkan ke komputer 2 atau komputer 4. Komputer 1 hanya mengirimkan ke komputer 3. Kemudian komputer 3 ini nanti akan mentransfer data ke komputer 9 tanpa diketahui oleh komputer 8 atau 10 atau komputer yang lainnya ini. Jadi hanya 3 komputer ini saja yang berinteraksi pada saat transfer data tersebut. Atau contohnya satu lagi, jika komputer 1 ingin mengirimkan data ke komputer 6, maka komputer 1 akan mengirimkan ke komputer 2 tanpa harus melalui komputer 3 dan komputer 4. Kemudian komputer 2 ini akan mentransfer data ke komputer 6 tanpa diketahui komputer 5 atau komputer 7. Nah, itu untuk cara transfer datanya. Kalau untuk cara kerjanya sama dengan star tadi, jika komputer 1 ini rusak, maka semua komputer 2 sampai komputer 13 akan rusak jaringannya. Tapi kalau komputer 2 yang rusak, yang mana saja yang rusak jaringannya? Nah, kalau komputer 2 saja yang rusak jaringannya, komputer yang jaringannya rusak berarti komputer 5, 6, 7 sebagai kliennya. Bagaimana kalau komputer 10 yang rusak? Komputer lainnya apakah rusak jaringannya? Tidak. Jadi kalau komputer 10 yang rusak, itu tidak terganggu dengan jaringan komputer lain. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah
topologi mesh. Untuk topologi mesh, gambarannya seperti ini. Di topologi mesh ini, komputernya jadi server, jadi klien. Jadi setiap komputer itu bisa jadi server, bisa jadi klien. Nah, untuk cara transfer data, misalkan kita namakan ini komputer A, komputer 1, komputer 2, 3, 4, 5, 6. Jika komputer 2 akan mengirimkan data ke komputer 5, maka komputer 2 langsung mengirimkan data ke komputer 5 tanpa harus melalui perantara komputer 1, 3, 4, dan 6. Hanya mereka yang berinteraksi. Komputer 2 dengan komputer 5. Oke, kalau untuk cara kerjanya, jika misalkan komputer 4 mati, jaringannya rusak, maka hanya komputer 4 ini yang tidak bisa berinteraksi kepada yang lain. Yang kelima komputer 1, 2, 3, 5, 6 tetap berfungsi dengan baik. Hanya ini saja yang rusak. Seperti itu. Oke, kelima topologi sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan Ananda paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, terima kasih atas perhatian Ananda semua. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami oleh Ananda semua. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.